又来了，还真是麻烦。何该与七星计案？ Halo guys, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua The Great Ruler Season 2. Tepatnya episode 83 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan alur cerita episode sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung disimetriskan pose serban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Sambil mencoba keluar dari hutan terlarang, tim Mu Chen dan Liu Ying masih harus menghadapi serangan tanaman iblis yang sangat berbahaya. Di tengah kekacauan tersebut, Mu Chen berusaha mengambil alih komando agar semua tim dapat bertahan hidup. Dia membagi tugas kepada setiap kelompok, memerintahkan mereka melindungi posisi masing-masing. Namun Liu Ying menolak Akademi Huanglingnya diatur oleh Mu Chen. 又来了，还真是麻烦。 Keputusan Liu Ying yang didorong oleh ego hampir berakhir menjadi bencana. Serangan yang tidak terkoordinasi justru membuat rekannya sendiri berada dalam bahaya. Bahkan Feng yang ikut terseret akibat tindakan ceroboh tersebut. Sehingga Luo Li segera bertindak cepat melepaskan energi pedang untuk mengusir semua tanaman racun. Menyadari tindakan Liu Ying sebelumnya sangat beresiko bagi seluruh anggota tim, Mu Chen segera menegurnya. Pasalnya sikap gegabah seperti itu bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi hampir menyebabkan seluruh tim musnah. Fakta tersebut juga dirasakan oleh anggota tim Huangling. Mereka mulai menyadari Mu Chen memanglah memiliki penilaian yang jauh lebih tenang. Meski Liu Ying masih keras kepala dan menganggap luka itu sepele, namun racun hitam sudah mulai menjalar hingga mendekati titik vitalnya. Tanpa menyimpan dendam sedikit pun, Mu Chen tetap memilih menyelamatkannya. Dia menggunakan teknik penyembuhan api ponik yang pernah dia pakai untuk mengobati Shen Chanseng. Dengan pengalaman tersebut, Mu Chen berhasil mengeluarkan racun dari tubuh seluruh anggota meskipun prosesnya cukup menyakitkan. 给你驱毒还唧唧歪歪， 谁让你要好心去救某些人？ 队长，你轻点儿，我这可是新伤。 Setelah proses penyembuhan selesai, mereka dikejutkan dengan sebuah gejolak energi spiritual dari arah tenggara, sehingga menandakan ada pertarungan dahsyat di tempat tersebut. Nah, ternyata tim Akademi Wan Huang yang sebelumnya terjebak oleh kelompok misterius dan berada dalam kondisi lemah, kini justru dihadang oleh tim Akademi Seng. Tanpa sedikit pun rasa belas kasihan, mengambil keuntungan dari lawan yang telah kehabisan tenaga. Bahkan adik Sang Mi-er tewas dalam insiden tersebut. 何该与七星计案？ Bersamaan dengan hal itu, tim Akademi Beichang dan tim Akademi Huangling tiba di lokasi baku hantam. Mereka menganggap tindakan Xia Hao sebagai sesuatu yang tidak terhormat. Bukannya gentar, Xia Hao sempat memprovokasi dan menegaskan jika Mu Chen tidak bisa menjaga sikap anggotanya, maka dia secara pribadi bersedia untuk mengajarinya. Namun ucapan tersebut justru dibalas dengan ajakan baku hantam dan saling melepaskan tekanan luar biasa.
Namun belum sempat terjadi baku hantam perang sarung adu kodam, sebuah suara siulan tiba-tiba saja terdengar. Bahkan mendengarkan suara tersebut, Xia Hao tiba-tiba saja membawa seluruh anggota tim Seng meninggalkan tempat ini. Pasca kejadian tersebut, Tang Mi-er akhirnya menyadari kalau laki-laki di hadapannya adalah Mu Chen yang asli, sedangkan yang sebelumnya mengaku Mu Chen ternyata adalah Mu Fengyang. Tidak sampai di sini, melihat token milik Qian-er sempat membuat suasana menjadi haru. Mereka mengingat impian Qian-er untuk membawa seluruh anggota ke babak final, namun dia justru gugur di tempat ini. Masalah baru muncul ketika racun di tubuh salah satu anggota Wan Huang ternyata jauh lebih berbahaya daripada dugaan semula. Racun itu telah memasuki meridian dan terus merusak fondasi kultivasi. Jika terlambat ditangani, korban bisa kehilangan masa depannya sebagai kultivator. Dengan adanya fakta tersebut, Mu Chen kembali bertindak untuk menetralisir racun di tubuh mereka. Merasa berutang budi, Tang Mi-er menawarkan setengah dari seluruh poin yang telah mereka kumpulkan sebagai bentuk rasa terima kasih, sekaligus ajakan untuk bekerja sama. Namun Mu Chen menolak menganggap tindakannya sebagai jasa besar. Dia menjelaskan bahwa dirinya mau bantu karena tidak bisa membiarkan Xia Hao mengambil keuntungan dari orang yang sedang kesulitan. Selain itu juga, almarhum Qian-er juga merupakan temannya, sehingga dia tidak memiliki alasan untuk berpangku tangan. Di tengah-tengah situasi tersebut, Feng Yang mulai mengadu kepada Luo Li kalau sikap Tang Mi-er kepada Mu Chen sangat intens. Namun King San segera meminta kekasihnya untuk tidak mengadu domba keadaan. 你挑拨离间是吧？难怪他念念不忘，七儿那丫头眼光真准。 Sementara itu, Tang Mi-er menjelaskan, sebelum bertemu Akademi Seng, tim mereka telah disergap oleh kelompok misterius yang mampu mengendalikan roh iblis serta racun mematikan. Musuh itu bersembunyi di balik kabut tebal dan menyerang tanpa memperlihatkan diri. Menurutnya, ancaman terbesar bukanlah Xia Hao, melainkan sosok yang masih tersembunyi di balik bayang-bayang. Mendengarkan laporan tersebut, Mu Chen akhirnya menyetujui pembentukan aliansi. Namun Mu Chen juga memberikan satu syarat penting. Jika nanti mereka kembali menghadapi musuh misterius ataupun Xia Hao, tidak seorang pun boleh mengorbankan keselamatan rekan sendiri hanya demi balas dendam atau harga diri sesaat. Sementara itu jauh dari lokasi sebelumnya, Disa Xia Hao merasa heran apa alasan sebenarnya Zen King memanggilnya dengan suara siulan. Zen King justru menegur Xia Hao karena telah menghabisi Qian-er. Baginya, manusia adalah pupuk terbaik bagi pohon roh abadi. Yang lemah akan menjadi nutrisi, yang kuat akan tumbuh menjadi cabang, sedangkan yang terbaik akan berkembang menjadi benih baru. Dia juga menegur Xia Hao karena terlalu cepat memanen hasil, sebab baginya semua peserta hanyalah sumber daya yang sedang dipersiapkan untuk tujuan yang jauh lebih besar. Dengan adanya fakta tersebut, Zen King meminta Xia Hao untuk bersabar. Pasalnya sebentar lagi pohon roh abadi akan segera berbunga dan barulah bisa memetik hasilnya. 已经滋养了灵树。 Bersama dengan hal tersebut, aroma harum luar biasa menyebar ke seluruh hutan terlarang. Seluruh peserta kompetisi segera tertarik mengikuti sumber bau tersebut. Dan bau itu membawa mereka ke sebuah pohon roh abadi yang menghasilkan buah roh abadi. Harta legendaris yang dikabarkan mampu membantu kultivator Hespenspan menembus rintangan fisik. 再不动手，怕是要被抢光了。 Melihat harta langka tersebut, banyak peserta langsung kehilangan kewaspadaan. Mereka bergegas mendekati karena takut terlambat mendapatkan buah tersebut. Namun Mu Chen justru menghentikan langkah timnya.
dia menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Menurut pengamatannya, aroma harum itu bukanlah berkah, melainkan umpan mematikan yang sengaja digunakan untuk memancing keserakan manusia. Sebagian orang tidak mempercayai peringatannya karena banyak kultivator sudah memasuki area itu tanpa terjadi apapun. Akan tetapi, Luoli segera memastikan bahwa fluktuasi energi spiritual di sekitar pohon sangat mirip dengan tanaman iblis yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Kecurigaan Mu Chen akhirnya terbukti. Pohon roh abadi itu ternyata bukan tanaman suci, melainkan pohon roh iblis yang hidup dengan melahap darah dan esensi para kultivator. Begitu banyak orang mendekat, buah dari pohon segera berubah menjadi akar-akar dan menjadikan mereka korban untuk memperkuat pertumbuhannya. Jika bukan karena kewaspadaan Mu Chen, seluruh anggota aliansi kemungkinan besar juga akan bernasib sama. Bersama dengan hal tersebut dan muncul sebuah istana kayu ilahi, membuat Mu Chen mulai menyadari satu hal. Semua kejadian tampaknya telah dirancang sejak awal. Dia menduga pecahan giok yang tersebar di berbagai tempat hanyalah umpan untuk menarik para peserta menuju lokasi tertentu. Semua pengorbanan darah tersebut kemungkinan digunakan sebagai kunci untuk membuka sebuah istana kuno yang tersembunyi. Fakta tersebut lantas membuat Liu Ying mengusulkan untuk tidak terseret dalam konspirasi dan lebih baik mencari poin kompetisi. Namun Mu Chen memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, jalan menuju puncak kultivasi tidak pernah bebas dari konspirasi. Selama manusia memiliki keinginan, akan selalu ada jebakan yang menanti. Karena mereka datang untuk mengikuti kompetisi, mereka tidak mungkin terus menghindari bahaya. Dari kejauhan, Zhen King yang mengetahui Mu Chen tidak terjebak oleh rencananya, justru semakin tertarik kepada Mu Chen. Dia menganggap kalau Mu Chen bukanlah pupuk biasa, melainkan sebuah benih langka. Sementara itu, sesampainya di dalam istana kayu ilahi yang dipenuhi lorong-lorong sunyi, semua orang merasa tempat itu seperti makam raksasa, tetapi juga menyerupai perpustakaan kuno yang telah terkikis oleh waktu. Mu Chen segera mengatur strategi. Ketiga akademi akan memeriksa aula yang berbeda, sehingga pencarian lebih cepat. Namun mereka sepakat, jika salah satu kelompok menemukan bahaya, dua kelompok lainnya harus segera berkumpul memberikan bantuan. Di saat menjelajahi salah satu aula, Mu Chen menemukan hamparan bunga yang tumbuh secara tidak wajar dalam bangunan kuno. Pemandangan itu mengingatkannya pada teknik pembunuhan yang pernah ditemuinya sebelumnya. Namun setelah dia melepaskan energi spiritual, pohon di depannya ternyata adalah pohon roh abadi yang asli dan memiliki buah spiritual. Bersama dengan hal itu, Hu Ying tiba-tiba saja muncul dan mencoba merebut buah spiritual. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua The Great Ruler episode 83-nya. Waduh, udah masuk ke istana kayu ilahi guys ya. Dan di tempat inilah bakalan terjadi keributan untuk memperebutkan buah spiritual. Tapi kalian harus ingat ya guys ya, tujuan Mu Chen bukanlah buah spiritual, melainkan adalah sesuatu harta yang akan membantunya menguasai teknik tubuh keabadian. Wah, ada yang tahu? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Feng pamit undur diri dulu. See you and bye.